Jadi mungkin izinkan saya untuk memberikan sedikit Recording in apa namanya progress. uh, company profile dan apa yang kita lakukan sampai Maret 2024. uh, Beberapa informasi yang bisa saya share ya kepada teman-teman media. Mungkin teman-teman media udah tahu tadi pagi kita telah melakukan uh, rapat umum pemegang saham ya untuk tahun buku 2023 dan di meeting tersebut kita juga apa namanya memutuskan beberapa hal. Oke, sebelum kita ke sana mungkin izinkan saya mungkin untuk memberikan sedikit pemaparan tentang bisnis daripada era Jaya Active Lifestyle. Saya sendiri, saya Sinar Eka Selaras ya. Saya itu adalah berdiri di tahun 2009 ya. Awalnya itu memang untuk fokus kepada produk aksesoris dan IoT. Dan seiring berjalan waktu, dalam waktu beberapa tahun ini, mungkin 2-3 tahun terakhir ini, era Jaya Active Lifestyle atau ERAL ya sebutannya itu telah berekspansi ke bisnis lainnya, yaitu bisnis fashion, outdoor, activities, atau gaya hidup ya. Dan utamanya partner-partner kita itu adalah brand-brand internasional. Dan syukur, puji Tuhan, kita pada tanggal 8 Agustus 2023, kita berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Kode saham kita itu adalah ERAL, ERAL. Oke, apa sih sebenarnya bisnis utama daripada ERAL ini? Jadi kita punya 3 kategori gitu kan ya. Yang semuanya itu berpusat pada produk active lifestyle. Oke, jadi 3 kategori ini yaitu pertama yaitu smart, kedua aktif, ketiga itu lifestyle. Smart, smart itu apa sih barangnya? Jadi smart ini adalah produk-produk yang berfokus kepada uh, aksesoris-aksesoris dan yang kedua berfokus kepada Internet of Things. Jadi mungkin teman-teman media udah tahu bahwa IoT itu adalah produk-produk yang relate ke internet ya. Dan yang tentunya yang lain adalah produk pendukung ekosistem lainnya. Yang kedua, aktif ya. Jadi ini aktif dalam lifestyle-nya adalah sebenarnya kategori baru yang kita kembangkan selama 2-3 tahun terakhir ini. Aktif. Jadi ini fokusnya apa? Yaitu fokusnya itu adalah lebih kepada produk-produk yang melakukan aktivitas outdoor dan olahraga. Dan yang ketiga, tentunya kita tidak lupa juga adalah fokus kepada produk-produk gaya hidup. Jadi gaya hidup ini dimaksudnya apa? Yaitu fashion, sneaker, dan lain-lain ya. Cukup luas sebenarnya. Oke, next. Oke, satu hal yang menjadi salah satu fokus atau um, feature daripada Eral sendiri, yaitu private label. Jadi private label ini adalah merupakan brand um, yang dimiliki oleh PT uh, Sinar Eka Selaras ya. Jadi merek yang kita punya sini ada 3, yaitu IT, Immersive Tech, Loops, dan Lamina. 3 gitu. Nah, jadi dari ketiga kategori ini, apa sih yang membedakan mereka ini kan ya? Jadi kalau kita mungkin mulai tengah dulu ya, Loops. Loops ini adalah mirip seperti produk-produk ekosistem ya. Jadi lebih berfokus kepada produk-produk pendukung uh, gadget ya seperti HP maupun tablet atau maupun komputer. Seperti bisa dilihat ya, contohnya itu kayak charger, kayak TWS audio atau maupun apa namanya headphone ya, kabel, etc. Kalau Lamina ini adalah fokus utamanya adalah hanya kepada screen protector. Nah, yang menarik itu adalah itu, Immersive Tech. Immersive Tech ini adalah merupakan kategori produk yang utamanya berfokus kepada barang-barang IoT. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali kategori yang kita telah masukkan atau kita jual saat ini uh, di semua grup Era Jaya itu loh. Jadi kita punya kategori security, home appliances, lightning, ya, pet series, plug and uh, plug and switch, dan sensor. Jadi semua produk-produk ini terkoneksi dengan HP, bisa dikontrol oleh HP dimanapun kita berada ya. Kalau lampu, umpamanya kita mau nyalain, matiin, mau di luar negeri pun, mau di luar kota pun, kita bisa nyala asalkan selalu terkoneksi dengan WiFi atau internet. Nah, ini kita prediksikan akan menjadi salah satu uh, bisnis utama yang kita akan kembangkan ke depannya gitu loh. Dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang kuat dan positif kepada Sinar Eka Selaras. Saat ini gerai IT ini, IT ini kita telah mempunyai 3, yaitu di Surabaya dan di Jakarta.
Oke, next. Oke, tidak lupa pula dalam setengah paruh kedua tahun lalu kita berhasil mengembangkan dua retail brand ya. Dua retail brand ini yang utamanya memang merupakan brand-brand yang cukup terkenal di kawasan Asia. Satu, mungkin teman-teman dari media sudah tahu bahwa tanggal 25 November yang lalu eh, kita em, 2000 November 2023 kita membuka toko fashion apparel yaitu 68 ya, suatu brand dari Hong Kong ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya, jadi terutamanya Gen Z ya terutamanya gitu loh. Sampai akhir Maret 2024 kita telah mempunyai 6 toko retail ya yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung, dan masih akan terus kita kembangkan. Di bulan di tahun yang pada akhir tahun yang lalu pun sebenarnya kita sudah berhasil membuka kerjasama kita antara Eral dengan MST Golf yang berpusat di Malaysia ya, atau di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan pada tanggal 12 Januari 2024 kita membuka toko MST Golf yang pertama di Jakarta secara resmi ya itu. Jadi memang toko MST Golf ini memang berfokus kepada sportainment atau peralatan golf ya. Dan apa yang membedakan toko kita ini dengan lainnya adalah memang dari sisi koleksi dan dari sisi offer-offer yang kita berikan ya. Jadi di dalam MST ini konsepnya berbeda ya. Kita tidak hanya menawarkan produk saja, tapi kita juga menawarkan jasa untuk coaching. Kita juga menawarkan jasa, istilahnya coaching itu akademi ya. Kita juga menawarkan jasa custom fitting. Jadi lengkap sekali service yang kita berikan di dalam MST Golf ini. Ini yang membedakan kita dengan yang lainnya. Next. Oke. Ini adalah merupakan salah satu apa namanya strategi atau channel yang paling penting bagi Eral saat ini yang kita sebutnya adalah jaringan omnichannel ya. Jadi di dalam jaringan omnichannel yang kita ketahui yang dimiliki oleh Era Jaya Active Lifestyle, kita mempunyai retail, yaitu toko-toko retail yang dimiliki um, oleh Era Jaya Active Lifestyle yang saat ini telah mempunyai sebanyak 129 179 129 toko hingga akhir Maret 2024. Kita juga mempunyai jaringan yang kuat dalam hal enterprise, yaitu penjualan kepada company-company atau maupun pihak-pihak lainnya. Tidak lupa pula di dalam omnichannel ini sangat penting, yaitu Era Jaya sendiri, Era Jaya Group sendiri mempunyai cukup banyak sekali toko-toko retail ya yang saat ini sudah berkembang hingga food and nourishment maupun wellness ini. Yang ketiga, kita juga mempunyai penjualan kepada third party reseller yang berada di luar grup Era Jaya atau kita sebutnya dealers ya. Yang terakhir itu, yang kelima itu adalah online channel. Hari ini kita mempunyai online channel yang telah berkolaborasi dengan maupun kita sendiri ya, uh, maupun pihak ketiga yaitu Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Di dalam grup Era Jaya sendiri, kita mempunyai online marketplace ya, yaitu kita sebutnya Era Space. Saat ini Era Space ini telah mempunyai member sebanyak 10,7 juta member, dan secara traffic kita mempunyai 7,7 juta setiap bulannya ya. Dan yang kedua, kita juga mempunyai online marketplace yaitu JDSports.id. Saat ini trafficnya adalah sekitar 1,5 juta viewer setiap bulan, dan JD Sports telah merupakan apa namanya rank nomor satu untuk dari sisi traffic di kategori online speaker e-commerce kategori. Jadi dari sisi traffic ya. Oke. Nah, sorry. Sebelum saya lanjut, jadi apa sebenarnya yang apa yang mendasari omnichannel ini penting ya? Jadi beberapa hal yang sangat kuat yang kita kembangkan dari omnichannel Era Jaya atau Era Space, yaitu setiap pembelian di grup Era Jaya, retail maupun online, setiap konsumen akan memperoleh apa namanya loyalty point ya. Loyalty point tersebut ini bisa diakumulasi dan digunakan kembali di setiap uh, retail yang berada di bawah naungan Era Jaya Group. Seperti mungkin teman-teman media tahu, contohnya Era Jaya telah mempunyai Paris Baguette umpamanya ya, atau kita mempunyai iBox. Jadi apapun pembelanjaan yang dilakukan umpamanya di Urban Republic
poin tersebut bisa digunakan di retail lainnya yang selama masih berada di dalam naungannya Era Jaya Group. Next. Oke, selama tahun 2023 kita berhasil menambah jumlah toko sebanyak eh, 50 hmm, 53 toko ya. Sedangkan di tahun 2024 sendiri hingga bulan Maret 2024 kita berhasil menambah toko sebanyak 13. Jadi kalau teman-teman boleh lihat ya, mungkin secara secara apa namanya brandnya masing-masing brand itu seperti yang tertera di bawah. Tapi intinya adalah salah satu daripada kekuatan era JIT Lifestyle adalah kita akan terus mengembangkan jaringan retail kita, dan utamanya kita sekarang sudah tidak hanya berfokus di Jakarta. Selama beberapa bulan terakhir ini kita banyak mengembangkan toko retail kita ini keluar uh, kota Jakarta, sehingga eksistensi dan keberadaan daripada toko-toko atau jaringan retail daripada Era Active Lifestyle akan semakin mudah dijangkau oleh konsumen kita di seluruh Indonesia. Oke, next. Oke, seperti yang saya tadi jelaskan ya, bahwa memang salah satu yang menjadi kekuatan kita ini saat ini adalah kita memang banyak melakukan perluasan jaringan retail, dan tidak lupa pula kita selalu banyak melakukan kegiatan activation event ya. Activation event ini banyak sekali yang kita lakukan untuk memperkenalkan brand-brand baru tersebut ke masyarakat Indonesia, dan utamanya juga selalu memberikan informasi maupun perkenalan kepada masyarakat Indonesia siapa sih atau apa sih brand-brand toko yang kita buka. Biasanya Activation Event ini kita banyak mengundang influencer KOL atau customer-customer kita tertentu untuk ikut berpartisipasi di dalam event-event ini. Oke, next. Oke, salah satu kekuatan daripada era Aja Active Lifestyle yang kita bangga ya, bahwa ini adalah merupakan salah satu modal utama apa yang membedakan Era Jaya Active Lifestyle dibandingkan dengan uh, mungkin komunitas atau kompetitor kita, yaitu kita ini sangat kuat uh, dan mempunyai hubungan yang sangat bagus sekali dengan komunitas di Indonesia. Jadi saat ini komunitas ini juga kita hampir hampir kita hampir bekerja sama dengan seluruh komunitas di seluruh Indonesia, baik dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, ya maupun Sumatera. Ya, jadi kita cukup kuat sekali, dan hampir setiap minggu pun kita mempunyai aktivitas dengan komunitas. Dan ini telah menjadi suatu suatu aktivitas yang penting sekali setelah setelah apa pandemi COVID itu berlalu ya. Mungkin teman-teman media juga mengetahui semasa pandemi COVID itu kegiatan outdoor menjadi sangat uh, menjadi sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Demikian pula termasuk sport maupun olahraga ya. Jadi ini yang menjadi kekuatan daripada Era Jaya Active Lifestyle. Next. Nah, salah satu sebagai perusahaan yang telah uh, menjadi perusahaan publik, salah satu hal yang penting bagi PT Era Jaya Active Lifestyle ini sendiri adalah kita akan terus membangun fondasi yang berkelanjutan atau ESG untuk semua pemangku kepentingan ini. Jadi ini adalah beberapa dalam waktu singkat, ada beberapa kegiatan yang cukup besar yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan pada bulan Maret yang lalu, dan bahkan demikian pula kita juga berhasil melakukan sesuatu program, yaitu membersihkan pantai di Bali, dan kegiatan-kegiatan ini masih akan terus kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya atau maupun tahun-tahun di tahun-tahun beberapa tahun kemuka. Memang tujuan kita adalah juga ingin membangun kesadaran atas lingkungan ya. Oke. Nah, ini adalah merupakan apresiasi kita juga selama setengah tahun, sorry, selama 9 bulan sejak kita melakukan IPO, kita telah mendapatkan tiga apresiasi atau reward dari external party, yaitu dua ini untuk Albany Public, yaitu Indonesian Customer Experience Champion dalam hal customer experience, dan yang kedua adalah dalam hal digital marketing. Yang reward tersebut ini diberikan dalam dua event yang berbeda pada tahun lalu, dan pada tahun ini barusan pun kita mendapatkan uh, uh,
reward dari Infobrand untuk kategori IoT atau customer choice, yaitu untuk kategori profitable kita yaitu immersive dev. Dan dengan award ini kita akan lebih semangat dan akan lebih banyak melakukan pengembangan-pengembangan yang memberikan positif impact kepada masyarakat Indonesia. Next. Oke, financial overview. Selanjutnya akan kami sampaikan untuk ikhtisar. Selanjutnya saya lanjutkan untuk pemaparan mengenai ikhtisar data keuangan penting. Untuk slide ini yang atas adalah untuk dari segi profit and loss, uh, performance selama 3 tahun sampai dengan tahun 2020, first quarter tahun 2024. Dimulai dari net sales, dilihat dari slide tersebut, sales kita dari tahun 2021 di 2.194 miliar, di tahun 2023 closing Desember kemarin kita mencapai 3,7 triliun sehingga CAGR-nya di 30%. Oh. Untuk first quarter tahun 2024, net sales kita juga meningkat sebesar 21% dikomparasikan dengan first quarter tahun 2023. Di first quarter 2024 kita mencapai 1.092 miliar. Selanjutnya untuk gross profit, CAGR dari 2021 sampai 2023 adalah 28%, sehingga di closing Desember tahun 2023 kita mencapai 511 miliar. Untuk performance first quarter 2024 dibandingkan dengan first quarter tahun 2023, dari segi gross profit kita meningkat sebesar 16%, dari segi gross profit marginnya turun sekitar 0,5%. Untuk net profit, CAGR dari tahun 2021 ke tahun 2023 kita meningkat 6%, hingga kita mencapai 211 miliar di akhir tahun 2023. Di first quarter 2024 kita melaporkan laba bersih sejumlah 41 miliar yang menurun sekitar 20%. Penurunan ini memang sejalan dengan ekspansi yang dilakukan oleh Eral untuk menambah jumlah toko dan jumlah brand sesuai dengan proyeksi yang sudah kita paparkan sebelumnya. Selanjutnya untuk neraca, di slide ini terlihat bagaimana pembagian neraca kita dari tahun 2021 sampai first quarter 2024. Di first quarter 2024 kita close the book dengan total aset sekitar 2.063 miliar dengan pembagian equity-nya di 1,5 triliun dan liability-nya di 558 miliar. Selanjutnya, berikutnya kami sampaikan pemaparan untuk ikhtisar rasio keuangan penting, komparasi first quarter 2023 dan first quarter 2024. Untuk net working capital, saya akan memaparkannya langsung ke first quarter 2024. Jadi net working capital adalah di 1,1 triliun dengan inventories sebesar 643 miliar. Kemudian net working capital terhadap net sales-nya meningkat mencapai 25,2%. ROCE-nya di first quarter 2024 mencapai 12,1%. Untuk turnover dari akun-akun di neraca penting adalah average inventory days kita turun di 59% dengan memaksimalkan kategori untuk inventory. Average trade payables ada peningkatan 29 hari karena memang ada shifting dari collection di bulan Maret yang shifting ke the first week of April because ada libur yang terjadi di akhir bulan Maret. Kemudian untuk average trade payables masih di average di 31 hari dan menghasilkan cash conversion cycle di 57 hari. Demikian pemaparan untuk ikhtisar data keuangan. Terima kasih. Terima kasih Dewan Direksi atas pemaparan kinerjanya. Mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang kami sudah menerima beberapa pertanyaan yang masuk via chat box.
Pertanyaan pertama datang dari Vina dari Media Kontan. Pertama, kinerja Eral tumbuh positif di kuartal 1 2024. Bagaimana proyeksi sampai akhir tahun 2024? Apa saja yang jadi faktor pendorong bisnis Eral di 2024? Pertanyaan. Oke. Saya ulangi, pertanyaan pertama dari Ibu Vina Kontan. Kinerja Eral tumbuh positif di kuartal pertama 2024. Bagaimana proyeksi sampai akhir tahun 2024? Apa saja yang jadi faktor pendorong bisnis Eral di 2024? Kedua, Eral menargetkan pembukaan toko baru sebanyak 40 sampai 50 toko baru. Bagaimana realisasinya hingga Mei tahun 2024? Dan sudah berapa toko yang dibuka dan di kategori apa saja? Terus ada pertanyaan dari Ibu Vina juga selanjutnya yang ketiga, dari semua kategori yang ada, mana saja yang punya pertumbuhan pesat seperti apa pula rencana pengembangan ke depan? Baik, Dewan Direksi, boleh dibantu dijawab. Oke, mungkin nanti dari direksi yang lain silakan menjawab ya. Jadi saya jawab dulu pertanyaan nomor satu. Terima kasih Mbak Vina dari Kontan ya. Em, Secara kinerja Eral ini memang positif ya di kuartal satu, pertumbuhannya sekitar lebih dari 20%, di mana kita masih optimis mudah-mudahan bahwa kondisi ini masih kita bisa pertahanin hingga akhir tahun 2024. Jadi kalau ditanya apakah proyeksinya sampai akhir tahun bagaimana, jadi memang kita melihat trennya daripada bila tidak ada sesuatu yang bersifat major ya, kita masih mengekspek apa yang terjadi di kuartal satu adalah merupakan cerminan yang kita bisa bawa hingga akhir tahun 2024. Ya. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa berkisar di antara 15 hingga 20% untuk pertumbuhan bisnisnya. Nah, sebenarnya apa saja menjadi faktor pendorong bisnis di RL ini memang utamanya salah satunya itu adalah kategori-kategori baru kita, yaitu di bidang aktif dan lifestyle. Dan tentunya seperti yang saya jelaskan bahwa tadi private label juga merupakan salah satu yang merupakan titik tumpuan bagi RL di kuartal satu dan di tahun ini. Gitu. Jadi itu adalah beberapa uh, kategori bisnis yang kita yakin telah menjadi tumpuan saat ini dan akan menjadi tumpuannya ke depannya. Oke, Eral sendiri telah membuka memang 40 menargetkan 40 sampai 50 toko baru. Realisasinya hingga bulan Mei adalah telah mencapai 16 toko dan mungkin sedikit melambat karena ada Lebaran ya, karena ada Lebaran waktu itu seperti biasa kita agak slow down pembukaan toko dan toko yang dibuka ini memang sebagian besar itu adalah di kategori fashion dan di kate- juga monobrand. ya berarti di kategori smart dan lifestyle sebagian besarnya. Uh, Kemudian pertanyaan ketiga ya, dari semua kategori yang ada, mana saja yang mempunyai pertumbuhan pesat dan seperti apa pula rencana pengembangannya ke depan ya. Itu loh. Mungkin Pak Andre bisa bantu jawab nggak ya? Kategori yang ada, dari semua kategori yang ada, ya enggak yang tahu ada mana saja Semua yang kategori yang ada, mana saja yang pertumbuhannya pesat. Oke, jadi dari semua kategori yang ada saat ini pertumbuhan yang paling pesat memang bisa dilihat dari beberapa produk kita seperti Garmin, terus kemudian DJI. Itu adalah produk-produk yang berkembang sangat pesat sekali. Dan kemudian kita juga sudah sedang dalam proses pengembangan produk-produk yang dari kategori smart ya, yaitu audio. Jadi selain Garmin, terus kemudian DJI, audio juga sedang berkembang dengan pesat. Gitu ya. Terus kalau dari sisi yang lifestyle, tentunya ada produk-produk yang memang kita kembangkan yaitu seperti ASICS itu juga berkembang dengan pesat dan JD juga baik. Gitu ya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit ya bahwa dari sisi pengembangan secara kategori memang kita akan banyak melakukan pengembangan di kategori smart, aktif dan lifestyle, tapi tentunya kita tidak merupakan kategori smart ya, di mana kategori smart sendiri akhirnya juga merupakan salah satu kontribusi yang utama pada hari ini. Untuk pertanyaan nomor 4, masalah CAPEX, memang maaf kita tidak bisa menjawab ini karena ini adalah merupakan forward looking ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu Direksi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Jessica Effendi.
Pertanyaan pertama dari Ibu Jessica Effendi. Bagaimana Eral mengejar market share, terutama di industri fashion lifestyle? Yang kedua, bagaimana Eral mengelola resiko nilai tukar valuta asing dolar yang sudah mencapai 16.300? Terima Oke, kasih. mungkin saya jawab pertanyaan nomor satu dulu ya, bahwa memang Eral ini sebenarnya hari ini kita belum bisa dikatakan sebagai kompetitornya MAP ya. Utamanya ini memang kan Eral ini bisnis utamanya masih di kategori smart. Ya, masih sebagian besar bisnis kita di kategori smart. Tapi kita tidak menampik kalau mungkin kita punya ambisi dan kita punya cita-cita bahwa ke depannya ini kita akan masuk ke kategori active dan lifestyle lebih agresif dan lebih menjangkau masyarakat lebih luas dengan melalui pembukaan toko-toko retail yang semakin banyak gitu ya. Jadi mohon doanya aja ya teman-teman ya, bahwa mudah-mudahan kita bisa berkompetisi dengan baik, dengan sehat. Em, Meskipun kita tahu bahwa secara secara market ini masih punya banyak apa namanya opportunity yang kita bisa kejar, dan opportunity yang masih bisa kita isi itu. Nomor dua mungkin Bu Fong Fong bisa jawab. Oke. Pertanyaan Ibu Jessica berikutnya adalah bagaimana Eral mengelola resiko nilai tukar valuta asing? Dolar sudah 16.300. Oke, pertama mungkin saya harus jelaskan bahwa exposure Eral terhadap US dollar adalah sifatnya eh, tidak terlalu tinggi karena kami juga banyak pembelian dalam mata uang lain, misalnya Chinese yuan yang relatively stabil. But to cover that, Eral memiliki bank facility dari Bank Sentral Asia, di mana di dalam fasilitas tersebut ada forex facility, of which kita bisa dan kita selalu men-hedge untuk setiap invoices dalam mata uang asing yang masuk. Kita bisa membeli option maupun membeli forward to make sure to cover bahwa kita memang ability to pay dan kita bisa mematchingkan dengan selling price yang atas produk-produk yang kita jual. Demikian. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Haryadi Purnomo. Pertanyaan pertama, apa 3 tantangan terbesar dalam mengembangkan bisnis Eral? Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah arah ke depan Eral akan ekspansi lebih banyak di bidang aktif dan lifestyle daripada kategori smart? Oke, ya, mungkin saya jawab nomor dua dulu ya, bahwa hari ini sebenarnya ekspansi kita ini seperti yang kita jawab tadi itu, bahwa memang titik berat kita akan ke depannya akan lebih kepada active dan lifestyle. Bukan berarti bahwa kategori smart ini kita tinggalkan, karena seperti yang kita jelaskan bahwa kategori smart hari ini masih merupakan porsi yang cukup dominan bagi Eral hari ini. Tapi kategori smart ini di mana kita ini Era Jaya IT Plus ini telah mempunyai pengalaman yang cukup lama ya di kategori ini, sehingga kita telah mengetahui sebenarnya kurang lebih apa sih yang menjadi tren masyarakat Indonesia saat ini, sehingga kita bisa ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi eh, betul kalau memang ditanya fokus ekspansinya itu akan lebih banyak kepada active dan lifestyle, tapi memang kita tidak akan melupakan kategori smart. Dan di dalam kategori smart sendiri tadi yang dijelaskan oleh Pak Andre, ada banyak subkategori yang kita mau kembangkan, karena kalau kita lihat tren masyarakat saat ini, ternyata kategori tertentu itu pertumbuhannya cukup pesat. Jadi contoh kategori audio, kategori wearable, ada lagi kategori security ya. Security itu apa sih? Contohnya kayak CCTV, etc. Itu merupakan kategori yang saat ini lagi istilahnya berkembang pesat di Indonesia itu loh. Nah, apakah kita bisa menyamakan apakah kita bisa menyamakan porsi daripada aktif dan lifestyle lebih besar dari kategori smart? Ya, kita sama-sama berdoa aja ya, bahwa em, memang kita pasti membutuhkan waktu untuk mencapai bahwa aktif dan lifestyle akan lebih besar. Tapi kita cukup yakin mungkin dalam beberapa tahun ke depan aktif dan lifestyle ini akan bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan gitu loh. Cukup signifikan untuk kategori di RL sendiri itu. Oke, jadi kalau ditanya 3 tantangan terbesar ya dalam mengembangkan bisnis Eral ini, kalau saya melihat memang semakin cepat pertumbuhan daripada bisnis
eral ini, di mana saat ini di dalam setengah tahun terakhir kita akan telah mempunyai beberapa brand baru, dan soon kita juga akan punya beberapa brand baru lagi, baik dari sisi uh, brand produk maupun toko retail ya, retail brand. Jadi memang kita melihatnya adalah karena ini beda industri, tentunya kendala paling kita utama itu adalah sebenarnya dari sisi human resources ya. Resources manusia ini adalah merupakan salah satu tantangan yang paling paling berat karena perbedaan industri antara smart, active, dan lifestyle. Tapi dengan pengalaman kita yang telah berjalan ya, JD ini kita sudah berjalan lebih dari 2 tahun, ASICS juga kita sudah berjalan lebih dari mungkin setahun lebih. Jadi kita telah mempunyai pengalaman dan kita sudah mengerti bahwa apa yang menjadi dasar bagi kita untuk secepatnya mengembangkan um, human resources kita. Oke, tantangan kedua menurut kami itu adalah infrastruktur daripada IT Hill. Dengan semakin banyaknya perkembangan bisnis kita yang cross industry, tentunya uh, infrastruktur IT kita harus lebih siap, ya kan? Harus lebih siap dan harus lebih bisa mengikuti perkembangan daripada industri apa bisnis kita yang baru, yang tentunya atau notabene itu adalah bisnis industri yang berbeda dari kategori smart yang sebelumnya ya. Dan kalau tantangan ketiga, Dari pemilihan lokasi, Pak. Kenapa? oh ya silakan. Jadi salah satu yang menjadi tantangan berikutnya adalah karena kita sebagai pemain yang baru masuk, tentunya untuk mendapatkan lokasi-lokasi di mall-mall yang bagus itu perlu waktu. Sehingga makanya kenapa pembukaan toko kita juga sangat berhati-hati sekali kita pilih lokasinya, tidak sembarangan kita kita buka karena kita tidak mau lokasinya kurang bagus gitu ya. Sedangkan lokasi pasti perlu waktu. Itu salah satu tantangan yang membuat kita perlu berhati-hati dalam memilih tempat. Oke. Oke, baik. Terima kasih pada manajemen atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Rofki AZD. Pada kuartal pertama 2024, omset Eral tumbuh positif, tapi biaya operasional atau OPEX tumbuh lebih tinggi dibandingkan penjualannya, sehingga profit mengalami tekanan. Mohon penjelasannya atas kenaikan biaya tersebut. Oke. Eh, Biaya operasional Eral di first quarter 2024 meningkat. Eh, itu seiring dengan pertumbuhan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Eral dari pertengahan tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024 ini. Jadi, eh, kalau dilihat dari komponennya, beban-beban operasional yang meningkat cukup signifikan itu adalah untuk employee salary dan benefit, untuk rental, untuk utilities, distribution, yang semuanya related dengan pengembangan usaha, baik dalam bentuk brand maupun pengembangan toko yang dilakukan oleh Eral sejak tahun 2023 sampai first quarter 2024 ini. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Cahya Putri dari IDX Channel. Bagaimana hasil RUPS perseroan hari ini? Apakah ada pembagian dividen? Kalau ada, berapa besarannya dan kapan akan dibayarkan? Terima kasih. Oke. Dalam rapat umum pemegang saham pagi ini, kami eh, sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk bisa mendistribusikan dividen tunai sebesar Rp10 per saham dengan total dividen tunai sebesar 51.875 juta rupiah. Kapan akan dibayar? Oh, ya. Satu bulan dari Ya. Oke, karena pertanyaan dari Ibu Cahya adalah pertanyaan terakhir, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mari kita akhiri mari kita akhiri paparan publik PT Sinar Energi Selaras hari ini. Ada satu kata dua kata-kata penutup dari manajemen. Oke, terima kasih bagi teman-teman media ya yang telah meluangkan waktu hari ini. Memang ini merupakan paparan publik yang pertama setelah kita RUPS yang pertama kali juga sejak kita melakukan IPO. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan uh, apa info yang cukup bagi teman-teman media
bila memang masih ada pertanyaan, silakan mungkin kita bisa nanti serahkan ke investor relation atau kepada itu ya public relation kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Uh, Selamat siang dan salam sehat gitu untuk kita semua. Terima kasih.